UPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Nah, dan kalian sebentar lagi akan dengerin yang namanya Sinetalk, ngomongin film tanpa ribet. Aku Abil dan aku Azil. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu nih, yang dia itu suka banget sama yang namanya nonton film nih. Nah, gini Bil, kamu pernah nggak sih dengar yang namanya istilah rotting in bed? Kerjanya itu cuman scroll HP sampai berjam-jam gitu loh. Wah, itu aku banget sih kalau pas libur kuliah tapi bedanya aku cuma paling di scroll TikTok hal random aja gitu. Nah, kamu tahu nggak tamu kali ini tuh beda loh. Bedanya apa tuh? Bedanya dia kalau udah rebahan, dia tuh bakalan lanjut nonton film atau drama. Terus dia tuh suka begadang juga nih. Jadi watchlistnya tuh nambah terus gitu loh. Buset, aku aja kalau udah nonton satu episode nih, kadang sampai ketiduran loh. Penasaran sih gimana caranya dia ngatur waktu antara nonton sama tugas kuliah. Nah, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Aileen. Halo Aileen. Halo Abil, halo Azil, halo juga Kimia. Oke, sebelum kita mau membahas tontonan kamu, nih, aku ada pertanyaan nih buat kamu. Apa tuh? Saya juga mau nanya nih Kak. Oke, siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Oke, jadi kamu tuh mitos atau fakta sih sebenarnya kalau kamu tuh kuat nonton film sampai begadang terus? Emang gak bosen ya kayak gitu? Itu fakta. Justru ya Zil, menurut aku nonton film tuh kayak me time gitu loh buat aku. Itu tuh menurut aku tuh film itu cara aku lari dari realita gitu. Apalagi ya kalau filmnya itu film-film yang survival atau yang dystopia gitu. Jadi kamu ini watchlistmu udah banyak banget ya ternyata. Benar, banyak banget. Apalagi kalau pas kamu watchlist kamu kan udah banyak nih. Itu kamu nontonnya kapan? Kalau misal pas ngerjain tugas kah atau pas lagi kelas nih, ayo? Enggak dong, aku nggak pernah ya nonton waktu kelas. Aku biasanya tuh kalau maraton film itu sukanya waktu di malam hari atau waktu weekend. Soalnya aku sendiri nih ya, tipe orang yang kalau udah nemu satu judul film nih, aku tuh bakal selesai di saat itu juga. Soalnya tuh aku anaknya penasaran banget. Jadi aku tuh pengen buru-buru tahu ini endingnya kayak gimana sih filmnya gitu. Jadi aku cepet-cepet selesaiin film itu. Terus kamu ini tipe penonton yang harus nonton film sambil makan atau suka sama lingkungannya yang harus khusyuk gitu, ala-ala bioskop gitu loh, gelap gitu misalnya? Aku personally ya, aku lebih suka yang tenang sih. Soalnya aku harus fokus kalau nonton film. Aku kalau nonton film tuh beneran nggak bisa diganggu dan nggak mau banget diganggu gitu. Aku harus nonton filmnya sedetail mungkin karena aku tuh biasa suka nonton detail-detail film itu yang seringkali itu orang-orang tuh lewatin gitu. Menurut aku di tiap bagian film itu punya maknanya sendiri gitu loh. Jadi aku kalau nonton itu harus benar-benar fokus banget, gak boleh diganggu. Oke, mulai masuk ke watchlist kamu ya. Tadi kan kamu sempat mention ke kami kalau kamu itu suka genre yang gelap dan survival. Ya. Kenapa? Bukannya itu malah kayak bikin lebih stres ya? Nah, emang iya ya ada film survival yang daging gitu. Setahu aku sih darah-darah keluar gitu. Nah ini guys, yang biasanya orang-orang itu salah paham. Film survival itu gak cuma darah-darah doang gitu loh. Kan biasanya orang-orang tuh mikirnya kayak film survival itu boring gitu, cuma darah-darahan doang. Padahal ada nih, aku ada rekomendasi film survival. Judulnya itu What Happened to Monday. Kalian pernah denger nggak ya film What Happened to Monday? Yang kayak lagu itu ya? Apa itu? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Oh bukan, Bukan. Gimana dong? Pokoknya film itu tuh film ini itu nyeritain tentang dunia di masa depan. Itu tuh udah kelebihan populasi. Jadi dunia ini udah padat banget. Jadi pemerintah itu menerapkan kebijakan satu anak cukup. Tapi ada kakek-kakek nih. Beliau itu punya cucu, tapi cucunya kembar 7. Dan dia namain cucu-cucunya ini pakai nama hari. Unik banget kan? Unik banget ya? Iya.
Jadi nama cucu-cucunya itu dari Monday ke Sunday gitu. Nah, film ini tuh juga kayak menceritakan krisis identitas gitu loh, karena yang tadi kebijakannya kan dari pemerintah satu anak cukup gitu ya. Jadi mereka ini nggak boleh keluar rumah secara bersamaan. Jadi mereka ini harus keluar rumah bergantian sesuai dengan nama hari mereka. Misal namamu Monday, jadi kamu harus keluar di hari Senin gitu doang. Dan yang hari Selasa itu dia harus memakai identitas lain gitu. Jadi mereka tuh kalau keluar rumah itu gak bisa jadi diri mereka sendiri gitu. Jadi itu sih susahnya. Jadi mereka harus si Selasa harus tahu Senin ini ngapain aja gitu, biar gak ketahuan kalau misalnya mereka ini kembar tujuh. Oh, berarti film itu kayak lebih ke pemalsuan identitas gitu. Lebih ke krisis identitas sih ya kalau kata aku ya. Krisis identitas sih. Terus kalau boleh aku rekomendasiin lagi ya, aku ada film lagi rekomendasi itu series sebenarnya. Judulnya itu The Society. Ini judulnya apa tuh? Genrenya The Society itu survival terus dystopia gitu. Jadi di The Society ini ceritanya itu menarik banget karena ini tuh tentang anak-anak SMA nih. Mereka itu terisolasi di kota mereka sendiri, nggak ada orang dewasa. Bayangin aja deh, anak-anak SMA nih ya, yang mereka tuh masih labil dan masih kayak bandel-bandelnya gitu loh. Tapi mereka tuh ditinggal sama orang dewasa. Di kota mereka tiba-tiba orang dewasanya nggak ada semua. Bingung kan? Nah, di situ mereka itu membangun politik mereka sendiri gitu. Tapi disitulah gimana terlihatnya gimana rakusnya manusia kalau misal di dunia ini itu nggak ada hukum gitu. Jadi di situ tuh benar-benar banyak yang berontak, ada juga yang pokoknya pengen menerapkan hukum politik di kota itu meskipun nggak ada orang dewasanya. Terus banget ya. Terus banget sih itu. Oke, aku udah mulai paham nih. Jadi kamu tuh selain punya genre yang survival tadi, kira-kira kamu punya nggak sih genre yang estetik gitu? Kayak itu tuh jadi comfort movie. Kalau selain film survival ya, aku tuh sukanya film fantasi sih. Kalau film fantasi aku sukanya dari film-filmnya Tim Burton. Kalian tahu Tim Burton nggak ya? Tim Burton itu sutradara. Dan dia tuh biasanya suka bikin film-film fantasi gitu. Filmnya Tim Burton yang aku paling suka itu ada judulnya Edward Scissorhands. Edward Scissorhands ini pokoknya dia tuh cowok nih, manusia, tapi dia tuh tangannya gunting. Jadi dia tuh kayak setengah robot gitu loh. Kayak aneh gitu ya? Aneh kan? Manusia tapi tangannya gunting. Aneh banget. Kenapa kok kamu bisa suka sama film itu? Kan itu menurut aku nih ya, itu kan film kayak wah ini gak masuk akal sih kayak gitu. Aku suka Edward Scissorhands itu karena menurut aku ya Edward Scissorhands ini itu menggambarkan keterasingan di dunia nyata gitu. Edward itu di filmnya itu dipandang sebagai monster gitu, sebagai penjahat karena penampilannya berbeda daripada masyarakat lainnya yang ada di film itu gitu. Nah jadi orang-orang itu kayak mengasingkan dia dan tidak mau berdekat sama dia karena dianggap dia itu berbahaya gitu loh. Nah ini tuh menurutku relate ya sama diskriminasi di era sekarang gitu. Jadi kebanyakan orang itu suka ngejudge orang lain itu dari penampilannya aja gitu. Padahal ya Edward ini kalau di filmnya dia itu orang paling yang hatinya paling tulus dan polos banget di filmnya daripada orang-orang yang lainnya. Tapi dia disalahpahami gitu. Kasian banget sih dia kena diskriminasi. Tapi aku sih nggak percaya. Kalau kamu punya nggak sih rekomendasi film apa ya Bil enaknya? Film apa ya? Yang kayak drama-drama gitu mungkin yang lebih ke estetik. Kalau drama ya, kalau drama akhir-akhir ini aku lagi ngikutin drama-dramanya Cina sih. Soalnya apa ya, drama Cina tuh kayak vibes-nya lebih sweet aja gitu loh. Dan menurutku nggak menye-menye sih. Mungkin drama Cina yang bakal aku rekomendasiin itu ada Go Ahead sama The First Frost. Kalian tahu nggak ya The First Frost sama Go Ahead? Pernah dengar sih judulnya.
Jadi Go Ahead, yang Go Ahead ini ya, Go Ahead itu kalau kalian tahu, drama Go Ahead ini itu versi originalnya dari drama Korea Family by Choice gitu. Jadi Family by Choice itu adalah remake dari Go Ahead ini guys gitu. Jadi Go Ahead ini dia tuh kayak nyeritain keluarga itu nggak harus sedarah gitu. Jadi pokoknya ada 3 anak nih. Mereka itu tumbuh bareng, padahal mereka tuh nggak sedarah. Jadi tiga-tiganya tuh nggak ada yang punya hubungan darah gitu. Benar, mereka bertiga ini nggak ada hubungan darah sama sekali. Tapi mereka itu benar-benar dari kecil itu mereka tuh tumbuh bareng gitu. Dan mereka ini bertiga itu sama-sama mempunyai trauma masa kecil gitu. Itu sebabnya itu karena luka yang dialami sama orang tuanya itu belum diselesaikan. Jadinya luka-luka itu terus ke anak-anaknya begitu guys. Oke. Tapi banget nggak sih drama itu? Kalau kamu sendiri itu kenapa itu bisa jadi pilihan comfort dramamu? Apa gara-gara aktornya yang cakep atau apa gitu? Enggak ya, aku nonton drama Cina, mungkin aktor cakep itu juga salah satu alasannya. Tapi aku biasanya kalau nonton film itu lebih lihat ke storyline-nya sih. Aku suka film-film yang kayak ada maknanya gitu loh. Kayak misalnya yang Go Ahead tadi, dia kan gak apa ya, pokoknya nunjukin kalau keluarga itu gak harus sejarah gitu. Keluarga itu seseorang yang selalu ada waktu kalian hancur gitu. Kalau yang The First Frost, aku sukanya itu karena mereka itu gak cuma cinta-cinta yang mini-mini yang alay cemburuan gak jelas itu loh. Oh, kayak cinta sendiri gitu. Kayak cinta monyet itu aku gak seneng ya. Jadi di The First Frost ini itu apa ya, relationship mereka tuh yang mature relationship itu loh. Healthy gitu. Healthy relationship. Okay. Jadi main karakternya nih si Sangyan, dia itu komunikasinya sehat banget. Apalagi ceritanya itu si cewek Wendy Fan, dia itu punya trauma yang berat di masa lalu yang sampai lama banget bertahun-tahun dia tuh nggak bisa lepas dari trauma itu. Jadi si Sangyan ini bukannya dia malah kabur karena tahu Wendy Fan ini punya luka masa lalu, tapi dia tuh beneran bantuin ya Wendy Fan buat keluar dari luka itu gitu. Meskipun si Sangyan ini harus tunggu bertahun-tahun buat si Wendy Fan-nya meninggal. Wah, itu sangat idaman banget ya. Idaman banget. Dan aku baru tahu nih kalau ternyata tontonan kamu tuh ada filosofisnya kan. Nah, jadi sekarang kita mau tes nih. Lewat apa, Bil? Oke, nanti kamu pilih satu dan kasih alasan singkatnya. Yang pertama nih, nonton film horor sendirian atau nonton film sedih bareng temen? Nonton film horor sendirian sih, soalnya aku anaknya lebih suka adrenalin ya daripada nonton yang sedih-sedih gitu. Oh, biar gak kebawa emosi. Bener, apalagi kalau sama temen ya, kayak suka gengsi gitu kalau lagi sama temen. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, dunia Alice in Borderland atau dunia The Society? Alice in Borderland sih, soalnya kalau Alice in Borderland kan gamesnya itu ada aturannya gitu, ada aturan sendiri gitu. Jadi permainannya tuh jelas gitu. Kalau The Society kan tadi yang kayak aku bilang, The Society tuh mereka nggak punya aturan, nggak punya hukum. Jadi kita tuh bisa melakukan apapun dan itu lebih berbahaya menurutku ya. Dan kalau karakter yang pengen kamu ajak ngopi nih, Sanjat atau Edward? Kalau aku ngajak ngopi ya, Iya. yang mau aku ajak ngopi si Edward sih. Soalnya dia kan gak banyak ngomongnya gitu ya. Terus menurutku dia bisa jadi pendengar yang baik aja sih. Terus juga apa ya, aku tuh melihat kayak aku melihat diriku di Edward gitu. Jadi mungkin kita bakal nyambung sih kalau ngopi bareng. Cukup mungkin. Makasih banyak Kak ini udah mampir dan membuka mata kita nih kalau nonton itu bisa jadi sedalam itu, bukan hanya tontonan-tontonan ringan semata gitu kan. Bener banget. Buat Ikemania nih, semoga kalian tuh dapat inspirasi dari ceritanya Aileen, apalagi buat isi weekend kalian dengan tontonan-tontonan yang udah direkomend sama Aileen tadi. Oke, dan di sini aku Abil dan aku Azil pamit dari Sinetron ngomongin film.